Bisnis Plan Star Strategy. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Ananda Putri dengan NIM 22129117. Saya berasal dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Saya membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas dari pengantar kewirausahaan dengan dosen pembimbing Dr. Armiati, SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Bisnis plan yang akan saya buat adalah dengan nama perusahaan Stars Rajut. Nama produk yang akan saya buat adalah Tas Rajut. Alamat perusahaan Komplek Pemda Limau Manis, Blok nomor 3, Kelurahan Kota Luar, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Jika ingin mendapatkan informasi, maka dapat mengunjungi nomor WA yaitu 082171949819 atau dengan IG @starsrajut_. Alasan saya memilih produk Tas Rajut sebagai bisnis plan saya adalah karena saya ingin mengubah perspektif orang-orang bahwa merajut itu susah. Merajut itu tidak kekinian dan perspektif buruk lainnya, sehingga kita bisa membuktikannya dengan suatu hasil dari tujuan bersama kita untuk mengembangkan produk dalam negeri yang berkualitas. Merajut tidak hanya untuk pakaian saja, tetapi juga bisa dikreasikan seperti untuk tapak meja, hiasan kepala, gantungan kunci, tas, dompet, dan lain sebagainya. Rajutan terbuat dari benang. Benang rajut memiliki bentuk, ukuran, dan tekstur yang berbeda-beda. Sesuai dengan bentuk, ukuran, dan tekstur tersebut, bisa dibuat berbagai macam hal dan barang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Zaman sekarang, sudah ada kembali saya lihat banyak yang menyukai baju dari bahan rajut. Mode pakaian orang zaman sekarang sudah bervariatif. Baju rajut tidak hanya seperti baju pakaian biasa, hanya banyak yang seperti baju outer atau baju luaran untuk pelengkap atau penghias saja agar tampilannya lebih menarik dan kekinian. Saya juga ingin mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam seni merajut. Tentunya alasan memilih produk ini karena saya hobi dalam merajut. Kemudian untuk menarik minat orang dalam barang rajut. Selanjutnya, inovasi pada produk yang akan saya berikan adalah dalam usaha ini saya ingin membuka usaha yang bernama Stars Rajut, di mana usaha rajut ini berfokus pada produk tas. Tas rajut biasanya dibuat sesuai dengan yang kita inginkan dan motif yang kita sukai. Tas rajut lebih ringan dari tas biasanya yang berbahan kulit atau kain, karena tas rajut dibuat dengan benang yang dirajut. Tas rajut juga bisa menyesuaikan mode zaman sekarang, sehingga orang yang ingin tidak malu karena ketinggalan mode. Inovasi dari rajutan handmade ini adalah membuat produk yang berkualitas sesuai dengan model perkembangan zaman. Mengembangkan bentuk-bentuk produk rajut yang dapat dikembangkan agar lebih menarik dan banyak peminat. Mengembangkan rajutan agar terus ada dan tidak lekang oleh zaman dengan bersosialisasi membentuk komunitas organisasi pengembangan rajut. Membantu membuka lapangan pekerjaan dan dalam produk tentu dijual dengan kemasan yang kreatif dan ramah lingkungan, serta penjualan dengan memanfaatkan media sosial, serta pengiriman juga dapat dengan mudah dengan memesan secara online. Para pembeli lebih mudah untuk mendapatkan produk rajutan yang diinginkannya. Usaha ini dijalankan dengan amanah dan konsisten. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan usaha saya adalah visi, saya ingin membangun usaha yang unik dan menarik dengan kualitas bagus sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri aslinya, serta menjalankan usaha dengan amanah dan konsisten. Misi saya yang pertama yaitu mengutamakan kepuasan konsumen, yang kedua memberikan pelayanan yang terbaik, yang ketiga membuat produk sesuai dengan keinginan konsumen,
Yang keempat, memberikan produk dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau. Serta yang terakhir, meningkatkan minat masyarakat dengan seni merajut. Tujuan usaha saya adalah menjadikan usaha merajut ini sebagai hobi yang menghasilkan cuan dan meningkatkan minat masyarakat pada seni rajut serta membuat produk yang bagus sesuai dengan keinginan konsumen dengan kualitas bagus dan harga yang ramah. Selanjutnya, analisis SWOT. SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Tas rajut dibuat sesuai dengan desain yang konsumen inginkan dan memberikan saran yang terbaik sebelum pembuatan serta mengikuti model zaman sekarang. Kemudian, bahan benang yang digunakan adalah bahan yang bagus dan kuat sehingga bisa tahan lama digunakan. Serta produk berkualitas karena dibuat dengan tangan, tidak dengan mesin, serta dengan harga yang terjangkau. Weakness atau kelemahan dari usaha saya ini adalah proses pembuatan produk cukup lama karena dibuat dengan tangan sendiri, tidak dengan mesin. Opportunities atau peluang dari usaha saya ini adalah tas rajut dapat dibuat sesuai dengan keinginan konsumen dan dijual dengan cara online sehingga memudahkan konsumen memesan dari jarak jauh. Dan yang terakhir, threats atau ancaman. Usaha tas rajut ini masih belum banyak diketahui oleh khalayak ramai, sehingga membutuhkan usaha untuk agar disukai dan diketahui oleh banyak orang. Dengan menggunakan media promosi yang baik, maka akan semakin banyak orang yang mengetahui dan menarik minat konsumen untuk membeli produk ini. Selanjutnya, deskripsi usaha saya. Nama perusahaan yaitu Stars Rajut. Bidang usaha yang saya geluti adalah usaha seni kerajinan. Nama produknya yaitu tas rajut, di mana sebenarnya dalam rajut itu banyak yang bisa dibuat, tetapi saya lebih memfokuskan produk saya kepada produk tas. Keunggulan dari usaha saya ini adalah produk sesuai dengan mode perkembangan zaman dan dapat ditentukan desainnya sesuai dengan keinginan konsumen. Waktu saya buka setiap hari karena pemesanan barang tidak langsung diberikan, tetapi dibuat terlebih dahulu atau sistem pre-order. Selanjutnya, dampak usaha saya terhadap lingkungan yaitu usaha yang saya jalani dapat menambah pemasukan ekonomi saya, berdampak di bidang sosial di mana usaha tas rajut ini dapat mengembangkan seni yang ada di negara kita. Semakin banyak peminat seni, maka akan semakin beragam seni yang ada di Indonesia dan semakin membuat nama Indonesia dikenal di bidang keseniannya. Selanjutnya, resiko bisnis dan pengelolaannya. Dari bisnis ini dapat berisiko karena belum banyak orang mengenal keindahan produk rajut. Oleh karena itu, bisnis ini bisa saja tidak berjalan dengan baik. Tetapi jika kita melakukan bisnis ini dengan konsisten serta terus berinovasi dan berkreasi di bidang ini, maka resiko tersebut dapat teratasi. Dengan meningkatkan kualitas produk dan menjalankan usaha dengan amanah, bisa membuat usaha yang saya jalani ini berjalan stabil insya Allah. Selanjutnya, lokasi usaha saya adalah Komplek Pemda 5 Manis Blok I nomor 3, RT 003 RW 006, Kelurahan Kota Luar, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, narahubung bisa dihubungi melalui WA ataupun Instagram @starsrajut_. Selanjutnya, rencana pemasaran. Target konsumen saya adalah seluruh kalangan masyarakat, tetapi terkhusus pada orang remaja hingga dewasa karena orang dalam usia tersebut lebih memperhatikan mode sekarang, serta produk saya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran saya di sekitar Kota Padang. Selanjutnya, situasi persaingan usaha saya yaitu persaingan dalam penjualan produk cukup stabil, tetapi rintangannya adalah pada minat orang dengan produk yang saya buat karena produk saya kurang dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, jumlah dan harga produk. Jumlah produk yaitu 1 dengan harga opsional sesuai dengan permintaan dan bahan yang digunakan konsumen. Minimal harga per produk adalah kurang lebih 50.000.
Selanjutnya, media promosi yang saya pilih yaitu melalui media sosial. Dengan menyebarkan brosur elektronik di media massa, maka akan lebih mudah dan lebih banyak diketahui oleh orang banyak. Selanjutnya, rencana produksi. Bahan baku yaitu yang pasti benang rajut, kain dalaman untuk sebagai cover rajutnya di dalam, kemudian resleting bisa juga dengan klip dan lain sebagainya, kemudian plastik kemasan dan selotip. Alat atau teknologi yang digunakan adalah jarum rajut, gunting, dan korek api. Kemudian kapasitas produksi yaitu 1 buah tas. Selanjutnya, untuk proses produksi, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat tas sesuai dengan desain yang diinginkan konsumen. Di sini, karena desain yang diinginkan oleh konsumen berbeda-beda, maka teknik untuk pembuatannya juga berbeda-beda. Jadi, saya tidak bisa menerangkan secara detail bagaimana proses produksinya. Selanjutnya, mengemas produk dengan plastik kemasan yang menarik serta aman bagi produk itu sendiri. Selanjutnya, rencana manajemen. Bentuk usaha yang saya kerjakan adalah usaha kerajinan seni rajut. Kemudian pengelolanya adalah saya sendiri, yaitu Anggi Ananda Putri. Logo dari perusahaan yang saya buat adalah seperti gambar, dan contoh produk yang saya buat adalah seperti gambar. Secara jelasnya, ini adalah logo dan bentuk produk yang saya buat. Selanjutnya, rencana anggaran. Sumber pendanaan dari anggaran usaha saya yaitu bermodalkan dari uang tabungan saya sendiri. Selanjutnya, rencana anggaran biaya atau RAB. Yang pertama, anggaran peralatan. Peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama jarum rajut berjumlah 1 pieces. Harga 1 piecesnya adalah 5.000. Kemudian gunting 1 pieces. Harga 1 pieces guntingnya itu 10.000. Kemudian korek api. 1 pieces, harga 1 pieces korek api adalah 3.000. Maka total seluruh jumlah anggaran peralatan adalah 18.000. Selanjutnya, anggaran bahan baku. Bahan baku yang digunakan, yang pertama tentu saja benang rajut. Untuk membuat 1 tas rajut membutuhkan minimal 2 buah benang rajut. Harga 1 gulungnya yaitu 15.000, maka jika digunakan 2, maka total benang rajut adalah 30.000. Selanjutnya, kain dalam yang dibutuhkan adalah kurang lebih 1 meter. Harga 1 meternya adalah 10.000. Selanjutnya, resleting, ini opsional, bisa digunakan klip atau lainnya. Minimal harganya sekitar kurang lebih 3.000. Selanjutnya, plastik kemasan, digunakan 1 gulung, harga 1 gulung adalah 2.000. Dan yang terakhir, selotip, harga 1 selotip adalah 2.000. Maka total seluruh bahan baku adalah 47.000. Adapun biaya lainnya yang digunakan dalam proses produksi ini adalah ongkos untuk pembelian produk, kurang lebih 10.000, kemudian paket internet untuk promosi kurang lebih 1.000 per hari. Selanjutnya, uang untuk jasa itu diambil dari 10% dari harga bahan baku. Cara saya menetapkan harga untuk produk ini adalah dengan harga bahan baku yaitu 47.000 ditambah dengan 10% dari harga bahan baku yaitu 4.700. Kemudian biaya pengiriman. Biaya pengiriman ini opsional, minimal kurang lebih 10.000. Jadi harga 1 produk ditetapkan sebanyak kurang lebih 63.000. Harga tadi tidak pasti karena sesuai dengan bahan baku barang yang digunakan untuk 1 produk. Jika permintaan konsumen produk yang kecil tidak membutuhkan bahan baku yang tidak banyak, maka
harga produk juga akan sedikit, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, perhitungan BEP. Perhitungan BEP atas semua modal usaha yang dikeluarkan termasuk biaya peralatan, yaitu biaya peralatan 18.000, total biaya bahan 47.000, total biaya lainnya 11.000. Maka total seluruh BEP adalah 76.000. Dan yang terakhir, BEP atas biaya variabel saja atau biaya bahan baku saja, yaitu biaya bahan baku sebanyak 47.000. Nah, sekian dari saya, semoga bisnis plan yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.